Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Amma ba'dah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-karam وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا معلومات الكتاب الشيخ محمد بن عبد الأمة الجليل الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الأسقلاني ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة الرابعة والخمسون. Makalah yang ke-54. Kila dikatakan al-ibadatu ibadah lillahi ta'ala kepada Allah ta'ala khirqatun itu laksana orang kerja khirqatun itu seperti orang kerja. Ai maksabun artinya kerja min kulli jihadin dari segala arah. Orang ibadah itu kayak orang kerja. Yo nanti akan ada upahnya, ada gajinya. Cuma gajinya mungkin bisa cash, mungkin bisa enggak. Tidak. Wahanutaha dan tempat kerjanya atau kalau orang dagang ya tokonya, lapaknya. Al-khalwatu itu menyendiri. Aitukanuha artinya tokonya atau lapaknya. Muhadasatus sirri berbicara rahasia ma'allahi ta'ala bersama Allah ta'ala. Artinya ibadah yang sir, kayak sholat tahajud, bukan ibadah yang sifatnya pribadi. Sholat hajat, sholat taubat. Nah itu sholat-sholat yang model seperti itu mah terserah. Mau 1 rakaat baca langsung 5 juz ya boleh. Itu ibadah pribadi. Tapi kalau yang ibadah ammah kayak berjamaah itu yang menyesuaikan kondisinya. Yang kayak di YouTube ya, imam dilempar pakai sendal ya. Katanya kelamaan imaminya. Katanya. Beneran apa main-main? Ya wallahu a'lam, enggak tahu. Kalau di sinetron Dunia Terbalik kan makmumnya pada duduk, imamnya masih berdiri ya, baru bacanya lama ya kan. Nah kalau ibadah yang sifatnya ammah, sifatnya bersama-sama yang menyesuaikan kondisi masyarakatnya. Wong cepat sama lambat itu kan ukurannya nggak jelas ya. Iya. Kan kondisional kan. Saya pernah di 2 malam itu dapat komplainan berbeda. Padahal perasaan saya bacanya sama. Satu masjid begitu dapat 2 salam, Pak kecepetan, agak lambat dikit. Nah, besok malamnya pindah ke satu masjid, komplainnya Pak, jangan kurang cepet. Iya, yang satunya kecepatan, yang satu kurang cepet. Padahal tarawihnya sama-sama 8 rakaat. Saya bacanya yo perasaan yo sama yo itu aja.
Berarti kan cepat dan tidak cepat itu kan kondisional, tergantung dari kebiasaan di masyarakat situ. Maka ada kaidah fikih itu bunyinya al-adah muhakkamah. Al-adah atau adat kebiasaan muhakkamah itu laksana kayak seperti menjadi hukum. Kebiasaan yang sudah terus menerus itu menjadi hukum. Maka sesuatu walaupun benar, tapi kalau tidak terbiasa di masyarakat itu, yo hindari, biar gak timbul fitnah. Seperti kayak misalnya yang pelaksanaan taraweh, itu kan ada yang 2-1. Kayak kita ini kan 2-1, 2 rakaat kemudian 1. Ya ada di satu tempat yang langsung 3 rakaat 1 salam. Ya dua-duanya sama-sama benar. Wong witir itu artinya ganjil, berarti ya sholatnya harus ganjil. Lah yang 21 pelaksanaan 21 berdalih bahwa sholat sunnah itu masna harus 2. Maka kalau lebih dari 2 rakaat baru salam ya nggak masuk dalam kategori ini, maka yuk dua-duanya sama-sama benar. Cuma kalau misalnya kayak di sini, nah, terus ngundang imam dari luar, begitu sholat dia witir 3 rakaat langsung 1 salam. Kalau yang nggak ngerti pasti dalam hati loh, kok nggak salam udah dapat 2 rakaat kok masih berdiri lagi? Yo, mungkin ada langsung spontan subhanallah, dikirainnya salah. Walaupun suatu nggak salah, tapi kalau tidak terbiasa di masyarakat itu, ya lebih baik tidak, karena akan timbul fitnah. Yang sering saya contohkan itu sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan nggak ada syarat jenazah harus di depan. Boleh jenazahnya di rumah, kita sholat di sini boleh. Cuma umumnya di sini kalau orang sholat jenazah itu jenazahnya di Nah seandainya kok besok-besok misalnya di sini ada yang meninggal, kebetulan yang meninggal itu orangnya nggak pernah ke musola. Nah begitu pas nyolatin, kata saya, udah jenazahnya nggak usah taruh depan, taruh di teras saja, kita sholat. Oh itu langsung timbul fitnah, keluarganya paling ngomong, mentang-mentang bapak saya nggak pernah sholat ke musola, nyolatin aja nggak taruh di depan. Padahal ya sama-sama benar, tapi kalau nggak terbiasa di masyarakat itu akan timbul fitnah. Biasa di masyarakat itu kalau acara selamatan doanya cepet, lah dia doanya kok setengah jam nggak kelar-kelar, Allahumma lah. Ya lo jamaahnya ya, woi, tat, besek keburu adem nih. Ya sesuaikan kondisinya. Kok sampai ke situ apa tadi? Tadi itu loh, muhadatsatus sirri, ibadah sir. Kalau ibadah yang sifatnya begini ini ya terserah. Mau semalam suntuk cuma dapat 2 rakaat ya gak apa-apa. Bacanya yang panjang. Haitsula ahada, sehingga tidak ada orang lain. Ya sebagai sendirian, yang ibadah sendirian. Ini sifatnya sendirian, itu terserah suka-suka kita. Wa ra'su maliha, dan modalnya. Ra'su mal itu modal. Ya. Ra'sun kepala, mal duit, kepala duit berarti modal. At-taqwa, ya modalnya orang ibadah itu ya takwa. Ai aslu kullil ibadati, ai artinya aslu kullil ibadati, asal setiap ibadah itu sianatun nafsi, menjaga kehormatan diri atau menjaga diri. Amma tastahiqqu bihi, dari apa-apa yang pantas buat diri atau yang pas buat diri. Al-uqubata, bisa jadi siksa. Min fi'lin, dari menjalani, au tarkin, atau meninggalkan. Aslinya orang ibadah itu ya dalam rangka jaga diri atau memantaskan diri, apakah pantasnya ke surga atau pantasnya ke neraka, sebab menjalani atau sebab meninggalkan.
Sebab menjalani perintah atau meninggalkan larangan itu berarti surga. Atau dibalik, sebab menjalani larangan atau meninggalkan perintah ya menjadi ke neraka. Ya aslinya orang ibadah kan ya itu, jalani perintah jauhi larangan ya surga. Atau dibalik, larangan yang dijalani, perintah malah dijauhi. Bulan Ramadan perintahnya puasa ya malah gak puasa. Perintahnya puasanya itu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, malah puasanya wah kecil kalau puasa cuma sampai maghrib, sampai subuh lagi saya lah. Wong seharian gak kemana-mana, tiduran aja, pas mendung maghrib belum lapar, lanjut, isya belum aus, lanjut sampai subuh. Malah bukan pahala yang didapat tapi dosa. Puasa wisol namanya. Kalau orang kejawen ya puasa ngebleng. Kalau fikihnya namanya puasa wisol, puasa nyambung. Puasa nyambung itu haram, nggak boleh. Wong nunda berbuka puasa aja hukumnya makruh. Misalnya nih, ada orang saking rajinnya, begitu adzan maghrib seharusnya ia segera buka puasa, malah antar adzan dulu. Habis adzan qobliyah maghrib, habis qobliyah maghrib selawatan, habis selawatan imamnya datang qomat. Habis qomat sholat, habis sholat baru buka puasa. Itu bukan pahala yang didapat, justru malah makruh. Pokoknya begitu adzan maghrib batalin dulu puasanya, terserah. Baru setelah itu mau adzan dulu apa itu terserah. Tapi begitu dengar adzan maghrib batalin. Waribuha, dan untungnya atau labanya, keuntungannya atau laba, al jannatu surga. Artinya surga itu darus sawab, tempat pembalasan pahala. Wa ma fiha, dan apa saja yang ada di dalam surga. Ini kalau misalnya ibarat orang dagang, ibadah yang kita jalani ini, itu orang yang biasa beribadah urusan kayak tahajud sendirian itu ibarat warungnya. Ya kalau yang nggak pernah sholat begitu berarti ya orang ibadah tapi nggak punya warung kaki lima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal khamsun, maqalah yang ke-55. Qala, berkatalah Malik bin Dinar. Namanya keren. Malik itu artinya raja, dinar itu artinya duit. Berarti kalau nanti punya anak, nih anaknya ntar kasih nama Malik bin Rupiah. Dinar kan duit, Malik raja, raja bin duit. Keren ya namanya ya. Kalau enggak ya sama Ahmad bin Dolar. Rupiah kecil, dolar apa Inggris yang paling gede Inggris? Pound sterling. Namanya Abdul Pound sterling. Keren. Siapa tahu ntar anaknya laki kan ya? Iya, anaknya laki pasti nama yang keren. Michael Dolar, Ahmad Pound sterling. Lah ini namanya Malik bin Dinar. Malik itu artinya raja, dinar artinya duit. Berarti raja duit ini. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ihbis atau ahbis, cegahlah, amnik artinya cegahlah, salasan perkara tiga. Minal hisalil malmumati, dari hal-hal yang tidak baik. Malmumah itu buruk atau tidak baik. Bisalasin, dengan tiga. Minal hisalil mahmudati, dari kondisi yang baik. Cegahlah tiga yang tidak baik dengan tiga yang baik. Cegahlah tiga yang buruk dengan tiga yang baik. Hatta takuna minal mu'minin, sehingga engkau benar-benar menjadi orang yang beriman. Kaitat tasifa bihaqaiqil iman, sehingga engkau disifati atau diidentitaskan
bihaqaiqil iman, dengan sebenar-benarnya iman. Kal mu'minina, seperti orang-orang yang beriman, as-shadiqina, yang benar-benar iman, fi imanihim, dalam keimanannya. Nah, ini tadi kan Malik bin Dinar bilang, cegahlah 3 yang buruk dengan 3 yang baik. Apa itu al-kibra? Jika cegahlah kesombongan, bitawadu, dengan tawadu. Sombong, definisi sombong itu kadang bias. Sombong amat tuh nggak pernah main ke rumah gua. Apakah sombong itu? Sombong nih, ditegur aja nggak nyaut, padahal nggak lihat, atau ditegur nggak dengar. Apakah sombong itu? Bukan. Sombong dalam hadis itu batarul haq wa ghamtun nas. Itu definisi sombong. Batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq itu enggak menerima kebenaran. Orang diingetin masalah kebenaran, dia enggak mau menerima karena yang ingetin itu secara status di bawahnya. Misalnya mentang-mentang dia ustadz, begitu misalnya dia wudhu salah, diingetin sama santrinya, lu santri baru kemarin ngingetin gua. Padahal memang dia wudhunya salah, Bapak. Nah, itu yang disebut sombong, yaitu ya kayak iblis itu ketika dipertemukan, disuruh sujud kepada Allah, kepada Nabi Adam. Sujud bukan sujud ibadah, ya sujud hormat. Iblis gak mau karena dia merasa lebih senior. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Oh, saya kan lebih baik. Saya kan pimpinan di sini. Saya kan ustadznya di sini. Nah, Adam apa baru anak kemarin sore, merasa lebih senior. Iblis gak mau. Lah itu yang didefinisikan sombong kayak begitu. Kalau orang yang dulu sering main ke rumah kita kok lama gak main, ya sombong. Tapi sombong bukan definisi sombong di sini, bukan. Itu definisi sombong yang lain. Bin tawadu, cegahlah sombong dengan sifat tawadu. Wal kibru, dan sombong itu, ini definisi sombong, huwa yaitu ru'yatun nafsi, melihat dirinya, bi'ainil izzi, dengan kacamata kehormatan. Kalau melihat dirinya itu kayaknya orang paling terhormat, orang paling baik, orang paling lomo dermawan. Yang ngerasa kayaknya paling dermawan. Padahal orang lihat dia mau pentil. Tahu pentil? Nah, pentil itu karet kecil yang diban. Itu diisi angin berapa jam masuk, tapi nggak bakalan keluar tuh angin kalau belum pentilnya busuk. Itu filosofinya orang pelit. Kalau ada makanan mah ayo aja angkut aja. Tapi dia nggak bakalan keluar kalau belum busuk. Busuk bisa jadi busuk karena perutnya mules, bisa jadi busuk jadi penyakit. Jadi duitnya cuma habis dimakan dokter. Nggak pernah sedekah ke masjid, ke musola, ke tetangga, duitnya cuma habis dimakan dokter. Suruh bikin BPJS saja nggak mau, ubah bayar tiap bulan. Giliran dia penyakit, duitnya habis. Wa ru'yatun nafsi bi'ainil izzi. Orang sombong itu melihat dirinya dengan kacamata kehormatan, kayaknya dia itu paling terhormat. Wa ru'yatul ghairi, dan melihat orang lain, bi'ainil haqarati, dengan pandangan hina. Dirinya kayaknya paling top, melihat orang lain semuanya jelek. Nah, itu disebut sombong. Wa aqsut tawadu'i, dan sebaliknya tawadu. Kalau tawadu itu sebaliknya. Kalau tawadu itu orang yang melihat dirinya kayaknya itu enggak ada apa-apanya, melihat orang lain kayaknya hebat. Nah, itu sifat tawadu. Kayak tawadu
yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jailani waktu awal-awal kitab ini kan, kalau ketemu anak kecil kita berprasangka baik bahwa dia itu dosanya lebih sedikit. Ketemu orang yang lebih tua, kita tawaduknya dia ibadahnya lebih banyak. Ketemu orang pinter, kita tawaduknya dia lebih banyak ilmunya. Ketemu orang bodoh, tawaduknya oh dia bisa jadi berbuat maksiat karena tidak tahu. Bahkan sampai ketemu orang ahli dosa sekalipun, kita tawaduknya oh bisa jadi dia saat ini berbuat dosa, siapa tahu ntar sore tobat, ibadahnya malah lebih kencang. Bahkan ketemu orang kafir sekalipun, tawaduknya oh bisa jadi hari ini dia masih kafir, siapa tahu ntar sore dia syahadat, malah Islamnya lebih kencang. Nyatanya kadang mu'alaf itu malah prestasinya lebih bagus daripada kita. Dia mu'alaf baru 2 bulan, 3 bulan udah pinter ngaji. Kita jadi orang Islam udah 45 tahun masih begini-begini. Iya kayak Ustadz yang Cina itu siapa itu? Yang kalau ceramah jarang pakai peci, pakai batik mulu ya. Felix Xiao. Itu kan dia keturunan Cina mu'alaf kan. Hafalan ayatnya lebih bagus, pengetahuan agamanya lebih bagus daripada kita. Kita udah Islam, saya udah Islam udah 44 tahun. Pak Haji udah berapa tahun Pak Haji? 58 tahun. Udah 58 tahun jadi orang Islam ya. Wal kibru, dan sombong itu yakunu ada bil manzilah, karena ada kedudukan. Biasanya orang punya sifat sombong itu ya karena ada yang disombongin, karena pangkatnya, karena statusnya. Tapi malah wajar ya, orang berpangkat sombong nggak wajar ya. Yang nggak wajar nggak orang nggak punya pangkat tapi sombong. Kalau dia punya duit sombong, ya pantas lah ya punya duit. Orang kere sombong. Tapi apa ada orang kere sombong? Contohnya gimana ya orang kere sombong ya? Lah ya kalau orang kaya nyombong pantas lah ya, kendaraannya banyak, rumahnya banyak. Lah ini kere sombong. Dia pinter sombong, lah pantas dia pinter. Goblok sombong. Ini yang disombongin apanya? Gobloknya ya. Walau yakunu bil fadilah. Kalau ujub itu adanya karena keistimewaan, karena adanya kelebihan. Kalau sombong itu ada karena punya status, punya pangkat. Tapi kalau ujub itu ada karena punya kelebihan. Ya, sebetulnya hampir sama. Ujub itu merasa kagum dengan dirinya ini. Dia sih nggak ngomong, yo diem aja. Cuman kalau melihat, wah orang-orang itu apa puasa-puasa malah mancing, saya dong tadarus dari pagi sampai malam. Itu ujub itu. Merasa bahwa dirinya, dia kagum dengan dirinya itu. Kalau ngajak, kayak orang film Mahkota paling ganteng kok saya. Itu dalam hatinya. Iya dalam hati, ngomongnya dalam hati, membanggakan, mengagumi diri sendiri. Ujub itu ngagumi diri sendiri. Wah paling keren kayak saya ini. Kayaknya saya nggak ada lah. Coba siapa dari ujung ke ujung cuma saya doang. Itu ujub. Dia sih nggak ngomong, cuma ya itu ngagumi diri sendiri itu ujub. Kan ada istilah yang nggak baik, pribadian nggak baik itu kan ada ujub, ada sum'ah. Sum'ah itu pengen didengar, kebaikannya pengen didengar orang, itu namanya sum'ah. Kalau riya itu kebaikannya pengen dilihat. Kalau sedekah dia ngundang wartawan dulu, itu supaya ditahui orang. Kalau enggak lagi tadarus bikin status. Alhamdulillah adem habis tadarus.
Kalau perlu sambil tahajud, sambil selfie, sambil sujud. Alhamdulillah malam ini bisa tahajud 2 rakaat. Langsung dibikin status. Ya apakah nggak boleh? Ya tergantung tujuannya. Nggak pernah bangun jam 2, giliran jam 2 bangun dia langsung bikin woro-woro di grup. Alhamdulillah saya bangun siap-siap untuk tahajud. Bikin woro-woro di grup supaya orang yang di grup yang lagi pada kerja malam langsung baca. Lumayan ya Buya jam segini udah bangun. Padahal bangun cuma numpang kencing. Oh, yang bangun numpang kencing itu bikin kecewa malaikat. Wah, udah mau saya catat tahajud ternyata kencing doang, sialan. Malaikat kecewa. Udah siap-siap saya catat mau tahajud, cuman kencing doang. Wah, malaikat udah siap nyadut, kencing doang. Kalau nggak kencing, kencingin. Lah, malaikat kecewa itu. Lah iya, malaikat udah siap-siap nyatet. Wah, ini tahajud. Lah ternyata kok sedekah. Masih bagus kalau sedekah mah. Ada nilai pahalanya juga. Fal mutakabbir sombong, yujillu itu mengagungkan nafsahu dirinya, an ratbatil muta'allimin dari tingkatan orang-orang yang mau belajar. Rasanya saya ini. Wal mu'jib, dan orang yang ujub, mustaksirun, menganggap dirinya banyak, fadlahu, kelebihannya. Anis, apa itu? Tak ya, tak penun. Setelah sin. Iya, tak ya. Anis ya. Tak za ya. Iya. Anis lizadatil muta'addibin, dari meminta kelebihan orang-orang yang beradab, atau muta'addib itu orang yang punya adab. Sombong itu menganggap memuliakan dirinya. Kalau namanya disebut nggak pakai al-mukarram dia nggak mau. Saya kan al-mukarram, ini manggil saya manggil jeplak aja. Saya kan udah haji, manggil saya harus Pak Haji. Saya kan udah umroh, manggil saya harus Pak Umroh. Saya pernah diceritai MC masjid, MC Jumat itu, di salah satu masjid ini, Pak kenal dengan Ustadz ini? Ya, kenal. Wah, saya kemarin dimaki-maki Pak. Memang kenapa? Saya kan nggak tahu gelarnya dia apa ya Pak. Ya pokoknya khotib hari ini Ustadz A. Udah kan ya gitu doang kan. Begitu selesai Jumat Pak, wah saya dipanggil dimaki-maki. Saya ini kuliah mahal-mahal. Saya itu pernah kuliah S1 di ini, S2 di ini. Mosok pas mau khotbah Jumat cuma sebut Ustadz doang. Pengen disebut gelarnya. Alah. Cuman mau khotbah Jumat 15 menit ya kok gelarnya pengen disebut semuanya. Orang gila hormat. Kalau nggak dipanggil al-mukarram nggak mau. Namanya dipanggil salah dikit aja nggak mau. Wal hirsu atau wal hirso, tadi kan suruh nyegah 3 dengan yang 3. Wal hirso, dan serakah, bil qanaati, dengan qanaah. Cegahlah sifat serakah, bil qanaati, dengan qanaah. Serakah sama semangat itu bedanya. Serakah sama semangat itu bedanya apa? Saya kasih contoh ya.
Kadang di budaya kita itu kalau habis tahlilan selamatan, biasanya kan tuan rumah kan, ayo Pak, itu yang di piring masukin. Kalau perlu sampai piring-piringnya dah. Piringnya bawa. Nah, itu ada kadang orang yang semangat. Apa aja yang ada di kanan kirinya pokoknya masukin semua lah. Ada jeruk masuk, ada kelengkeng masuk, ada rengginang masuk, ada yang masuk. Lah kalau di rumah itu dia memang anaknya 7, mantunya 7, cucunya kalau dua berarti 14. Itu namanya semangat. Wong memang di rumah banyak orang. Lah lain cerita, ya tadi sama, kelakuannya sama, pokoknya yang ada kanan kiri masuk semua. Cuman dia di rumah cuman berdua sama istrinya doang. Itu yang pertama sama yang kedua yang kategori serakah sama semangat. Beda kan ya? Kalau yang pertama tadi itu semangat karena memang di rumah banyak. Lah kalau yang kedua tadi serakah. Wong di rumah cuma berdua. Iya. Di rumah cuma berdua loh, ditawarin Pak beseknya nambah lagi. Oh, angkut semua. Pokoknya pulang ambil deyeng. Begitu nyampe rumah, dia cuma berdua sama istrinya. Sementara udah dua-duanya udah sepuh. Ya kan, makan rengginang udah nggak bisa. Tapi ada rengginang kok ya semangat bawa pulang. Lah itu kan bedanya serakah sama semangat. Padahal yo secara dohir kan sama-sama masukin ya. Iya. Tapi kategorinya beda, satu semangat, satu serakah. Wal khirsu dan sifat serakah bil qanaati dengan qanaah. Fal khirsu dan sifat serakah itu huwa ialah al ijtihadu. Ijtihadu itu benar-benar sungguh-sungguh fi syai'in dalam segala sesuatu yatlubuhu yang ia cari. Wal qanaatu dan qanaah huwa ialah ar-ridho, ridho atau rela. Bahasa Arabnya ridho, bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya rela. Bil kismati dengan bagiannya. Yes, pokoknya kalau yang di depannya itu besek jatahnya dia, yes, pokoknya ya itu namanya qanaah. Lah kalau kok tetangga sebelahnya kok Pak ini dimasukin. Cuman dia nggak ngarep, yes, pokoknya kalau ada di bawah qanaah. Wal hasadu dan hasad, wal hasada dan hasad atau hasud, iri. Yang dimaksud hasud atau iri itu huwa ialah tamanni zawala nikmatil mahsudi ilal hasidi. Tamanni ngarep-ngarep, berharap zawala nikmatil maksud, hilangnya kenikmatan orang yang dihasudi, ilal hasidi, pindah ke orang yang hasud. Hasud itu kalau bahasa gampangnya SMS, senang melihat orang lain susah, kan SMS ya. Nah, hasud itu senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Nah itu SMS. Nah, iya. Oh itu sifat itu. Kalau orang lain senang dia susah, kalau orang lain susah dia senang. Nah itu loh hasud. Ada orang jatuh malah dia ketawa. Bukannya ditolongin malah divideoin dulu. Sekarang kan begitu, kalau ada orang jatuh bukannya ditolongin malah divideoin. Itu sifat hasud. Kalau melihat temennya bangkrut itu malah rasain. Selamatan nggak ngundang gua sih. Hasud sifat begitu itu. Rasain. Giliran orang lain senang dia susah. Waduh, kok malah dia sih yang dapat. Itu kan saya yang ngajak lamar ke sono malah dia yang dapat, saya nggak dapat. Oh hasud ya. Ngilangin sifat hasud bin nasihati dengan nasihat. Wa hiya ad-du'a'u du'a ila ma fihi as-salahu, yang membawa kebaikan.
Kalau punya orang sifat gini itu banyakin doa. Wan nahyu, dan mencegah amma fihil fasad, dari apa yang menyebabkan kerusakan. Pokoknya kalau dalam hati kita kok ada sifat kayak begitu, itu banyak-banyak doa supaya sifat itu hilang. Karena ada sifat begini ya, kalau melihat orang lain susah malah dia senang. Wafil hadis, dan keterangan dalam hadis, la yajtami'u, tidak akan bersatu, fi jawfil abdi, dalam diri seorang hamba, al imanu wal hasadu, antara iman dan hasud. Dalam hadis dikatakan sifat hasud dan iman itu tidak akan bersatu dalam diri seseorang. Kalau orang imannya kenceng, hasudnya hilang. Kalau hasudnya yang kenceng, imannya hilang. Walaupun dia orang rajin ibadah, kok punya sifat hasud, berarti lagi nggak ada iman. Imannya hilang. Ai al imanu, artinya iman, bil qadri atau bil qadari, dengan segala ketentuan. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah radhiyallahu anhu qala. Muawiyah ini anaknya Abu Sufyan. Muawiyah ini pendiri Bani Umayyah, pelanjut setelah Khulafaur Rasyidin. Setelah sahabat Ali terbunuh, kemudian yang melanjutkan kepemimpinan itu Muawiyah sampai hampir ratusan tahun. Itu disebut dengan Bani Umayyah. Beliau bilang, kullun nasi aqdiru ala ridhohu. Kullun nas, setiap orang, aqdiru, saya mampu, ala ridhohu, untuk menyenangkannya. Illa hasidan, kecuali orang yang hasud. Illa hasidan nikmati, kecuali orang yang hasud terhadap nikmatku. Kata Muawiyah, saya nyenengin orang itu bisa, tapi ada satu orang yang saya nggak bisa buatnya dia senang, yaitu orang yang hasud terhadap nikmat yang saya punya. Ini kata Muawiyah, fa innahu la yardihi, fa innahu, karena sesungguhnya hasid, orang yang hasud itu, la yardihi, tidak akan ridho dengan nikmatku yang aku punya. Pokoknya kasah kusuk. Illa zawaliha, kecuali sampai nikmat yang ada di diriku itu hilang. Orang hasud itu ngarepnya pokoknya gimana caranya itu hilang. Kama qala ba'duhum fi bahril tawil, seperti dikatakan sebagian para ulama, min bahril tawil, dari bahar tawil. Bahar tawil itu, bahar itu ilmu lagu atau syair. Daraitu kullan nasi lakinna hasidi, mudaratuhu syaqqat wa azza nawaluha. Itu kalau dalam syair yang sering kita dengar, kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Pernah dengar Pak Ji? Belum pernah dengar? Pernah ya? Biasanya anak-anak santri kalau habis ngaji, dulu biasa ini, kalamun qadimul la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyati. Nah, itu namanya bahar tawil. Bihi astafi min kulli da'in. Ya, gimana lanjutannya? Kok lupa malah. Udah lama enggak baca ini kok lupa. Gimana? Nah, gimana? Tatile. Gimana itu? Lupa saya malah. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyati, bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu. Oh, lupa lanjutannya. Orang lupa enggak ingat. Dara itu kullan nasi, dara itu saya bisa ramah-ramah kullan nasi, kepada semua orang, lakin hasidi, kecuali orang yang hasud. Saya bisa nyenengin orang, banyak orang bisa, cuman kalau orang hasud gak bisa. Wong saya baik-baikin aja dia curiga.
Saya anterin kolak aja, nganterin bayi-bayi ini. Mudaratuhu syaqqat. Mudaratuhu berbuat baik kepada orang yang hasud, syaqqat itu terasa berat. Wa azza nawaluha, dan azza itu terhormat. Wa azza, dan kehormatan nawaluha yang diperolehnya. Wa kaifa yudari, dan bagaimana yudari kami bisa ramah, bisa baik almar'u kepada seseorang hasidan nikmatin, yang hasud terhadap nikmatku. Idza kana la yurdihi illa zawaluha, kecuali idza kana, apabila ada, la yurdihi, dia tidak ridho, illa zawaliha, kecuali hilangnya nikmatku. Intinya sama dengan makalah dari Muawiyah tadi itu. Orang yang punya sifat hasud itu dibaik-baikin aja nggak bisa baik. Ada aja. Babur rubai, bab yang 44, wallahu a'lam bishawab.